pertama-tama mari kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, serta selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dan semoga kita senantiasa dapat meneladani akhlaknya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Marazaman Hasibuan SPD, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf pegawai SMP Negeri 4 Tanjung Merawat. Adapun kegiatan kami ini yaitu melaksanakan diseminasi aksi nyata dari modul yang sudah kami pelajari tentang budaya positif. Sebelum acara dimulai, marilah kita mengikuti serangkaian kegiatan ini. Yang pertama yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Sahrial. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga pemaparan materi oleh Ibu Dahlia Pardede dan Bapak Marudut Setanggang. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup. Demikianlah rangkaian acara yang akan kita ikuti. Marilah masuk acara pertama, yaitu doa yang akan dibawakan Bapak Sahrial. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sejenak agar acara kita pada siang hari ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya pimpin dengan agama Islam. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barakatan fil ilmina, Allahumma barakatan fil ilmina, Allahumma barakatan fi madrasatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bi qulubana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada para hadirin saya persilakan berdiri. Yeah.
Hadirin disilakan duduk kembali. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dahlia Pardede. Pada Ibu saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif, di mana ini adalah hasil kolaborasi kami bertiga, saya sendiri Dahlia Megawati Pardede dengan Bapak Maruduk Parasian Sitanggang serta Sri Ramadhani SPD. Kami ini adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang yang memang bekerja di unit yang sama, yaitu UPT SPF SMP Negeri 4 Tanjung Merawat. Adapun yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang kodrat yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan yang kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, agar hidup tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Artinya Bapak Ibu, sesuai dengan pengajaran Ki Hajar Dewantara, guru hanya menuntun. Ibaratkan benih-benih padi yang ditanam, sekalipun sudah disiram, diberikan pupuk oleh petani, hasilnya kan kita tidak tahu. Kita hanya menuntun prosesnya. Hasilnya nanti itu tergantung bagaimana kekuatan yang ada pada anak tersebut. Yang kedua adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu posisi kontrol guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini adalah contoh ilustrasi. Contohnya, Anda dan teman Anda melakukan kebiasaan cobalah buka. Ibaratkan saya, Bapak Ibu di sini, saya akan mengepal tangan saya. Ya, di kepalan tangan saya ini ada barang berharga yang saya kepal. Dan mungkin ada teman saya, contohnya Bapak Sitanggang yang membujuk saya supaya kepalan tangan saya ini saya buka. Sekalipun saya dijanjikan dibayar, sekalipun saya dijanjikan ditraktir ataupun dibujuk, itu tergantung diri saya membuka mau atau tidak. Jadi perilaku ini itu tergantung kontrol anak tersebut. Sekalipun kita memberikan proses yang beraneka ragam, harus kembali pada diri anak. Itu maksudnya. Next Pak. Terus yang kedua adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser
Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Topik yang kedua yaitu disiplin positif. Yang pertama, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Topik yang kedua yaitu disiplin positif. Yang pertama, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Artinya kayak gini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu kepatuhan, paksaan, karena ada motivasi yang dari luar. Sementara seharusnya kalau disiplin itu adalah suatu tindakan yang memang betul-betul dari diri sendiri, bukan karena suatu ada tekanan atau keharusan dari luar, tapi kesadaran diri, itu maksudnya. Terus topik yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kehidupan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Next Pak. Contoh kasus di sini ada Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Jadi di kasus ini, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi. Kebutuhan manusia ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada di situ ya, ketepatan jadi bahasa Inggris. Kebutuhan survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang love and belonging itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus yang power kekuasaan, kebutuhan akan kekuasaan. Dan freedom yaitu kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, fun ya. Jadi apapun tingkah murid kita itu sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan mereka. Cuman kita harus pintar menganalisis kebutuhan mana yang dia mau penuhi. Contoh tadi Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Enggak Pak, yang sebelumnya.
Terus yang kedua, teman Agus jadi perhatian, ya, itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu termasuk kebutuhan kekuasaan. Sedangkan Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, itu adalah kebutuhan kebebasan. Dan Agus iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya, itu kesenangan. Itu dia, ya. Ya, kita lihat teks Lexnya. Oh enggak, itu pas Pak. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Enggak Pak, sebelumnya. Ya. Oh enggak. Ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu biasa sesuatu yang menyakitkan, baik dari perkataan maupun dari fisik, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah dia berupa suatu tindakan. Kita menyadarkan bahwa atas tindakan tersebut dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi di sini kalau kita misalnya sering marah-marah atau menghukum siswa secara fisik maupun secara verbal, itu termasuk hukuman. Kalau kecewa, perubahan paradigma belajar. Di sini ada ilusi kontrol oleh Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi guru bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Topik yang kedua yaitu disiplin positif. Yang pertama, apa makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Artinya kayak gini Bapak Ibu, mungkin selama ini kita berpikir bahwa disiplin itu kepatuhan, paksaan, karena ada motivasi yang dari luar. Sementara seharusnya kalau disiplin itu adalah suatu tindakan yang memang betul-betul dari diri sendiri, bukan karena suatu ada tekanan atau keharusan dari luar, tapi kesadaran diri, itu maksudnya. Terus topik yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kehidupan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Next Pak. Contoh kasus di sini, ada Ibu Ria, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Jadi di kasus ini, dalam konteks penerapan disiplin positif,
Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi. Kebutuhan manusia ada 6, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ada di situ ya, ketepatan jadi bahasa Inggris. Kebutuhan survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang love and belonging itu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Terus yang power kekuasaan, kebutuhan akan kekuasaan, dan freedom yaitu kebutuhan akan kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan, fun ya. Jadi apapun tingkah murid kita itu sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan mereka, cuman kita harus pintar menganalisis kebutuhan mana yang dia mau penuhi. Contoh tadi, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu adalah untuk kebutuhan bertahan hidup. Enggak Pak, yang sebelumnya. Terus yang kedua, teman Agus jadi perhatian ya, itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, itu termasuk kebutuhan kekuasaan. Sedangkan Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, itu adalah kebutuhan kebebasan. Dan Agus iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya, itu kesenangan. Itu dia ya. Ya. Kita lihat teks. Oh enggak, itu pas Pak. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Enggak Pak, sebelumnya. Ya. Oh enggak. Ini adalah perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Ya, kalau hukuman itu biasa sesuatu yang menyakitkan, baik dari perkataan maupun dari fisik, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah dia berupa suatu tindakan. Kita menyadarkan bahwa atas tindakan tersebut dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi di sini kalau kita misalnya sering marah-marah atau menghukum siswa secara fisik maupun secara verbal, itu termasuk hukuman. Kalau kecil dia lakukan. Jadi di sini kalau kita misalnya sering marah-marah atau menghukum siswa secara fisik maupun secara verbal, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, dia mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang dia buat. Seperti itu kira-kira, Bapak Ibu. Lanjut next. Enggak, restitusi nanti. Iya. Terus selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk motivasi eksternal. Maksudnya, kira-kira siswa kita itu patuh dengan kita karena apa? Ini karena apa? Mungkin dia mau menghindari hukuman. Berarti itu masih motivasi eksternal. Tujuannya dia itu masih memenuhi dari motivasi eksternalnya, ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya, dia melakukan PR itu karena apa? Mungkin supaya dapat pujian dari guru, supaya dapat pujian, penghargaan dari kawannya. Itu termasuk motivasi eksternal. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Inilah yang mau kita harapkan dari siswa kita, yaitu motivasi internal, ya. Inilah yang dimaksud dari tujuan disiplin itu. Siswa yang berubah dari dalam dirinya sendiri. Ini contoh, ada beberapa contoh antara membedakan hukuman dengan konsekuensi. Contoh, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira-kira saya bertanya Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita kunci ya, nanti kita cek. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke, next Pak. Oke. Ini adalah jawabannya yang tadi pas ya Bapak Ibu. Ya, next. Terus yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Ini dia. Jadi posisi kontrol kita untuk murid ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Posisi kontrol dulu. Kira-kira pernyataan-pertanyaan seperti apa yang kita keluarkan bila kita di posisi penghukum, bersalah, atau manajer? Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-katanya, saya kecewa sekali loh dengan kamu. Itu membuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, atau kamu selalu yang terakhir kumpul. Nah, itu sudah sebagai penghukum ya. Terus kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Itu kita posisi kontrol kita sebagai teman dengan murid. Sedangkan pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Sedangkan manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah dengan ini? Artinya kita menuntun siswa itu menyelesaikan setiap masalah yang dia lakukan sendiri. Itu dia. Next Pak. Next, ini nanti. Oke. Nanti ini ada video yang kami putar untuk lebih memahami di mana posisi kontrol guru. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, baik. Ice breaking sekali. Coba berdiri dulu, 1 menit. Coba, agak kaku kali, nggak enak. Oke, baik. Kalau saya bilang nanti ini ada video yang kami putar untuk lebih memahami di mana posisi kontrol guru. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Oke, baik. Ice breaking sekali. Coba berdiri dulu, 1 menit. Coba, agak kaku kali, nggak enak. Oke, baik. Kalau saya bilang nanti, ya saya berkata pegang kepalanya, dipegang ya. Saya berkata pegang pipinya, dipegang. Jangan lakukan apa yang saya lakukan apa yang saya sebutkan. Oke? Kemudian kalau tidak ada kata saya berkata, berarti jangan lakukan. Tes ya sekali. Ya, saya berkata pegang kepala, saya berkata pegang pipi, pegang kepala, salah. Karena tidak ada saya berkata. Fokus. Ngerti ya? Oke, baik. Ini aslinya. Saya berkata, putar-putar kepala, berhenti, salah, Bu Silvi. Kalau tidak ada saya berkata. Oke, terima kasih. Ya, taruh tangan di bahu kirinya, katakan hebat. Oke, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, baik. Ini ada kami ambil video dari kementerian dan sangat tepat untuk kita tiru. Yang mana kita lihat? Oke, terima kasih. Kita saksikan. Ini anak ini terlambat ya. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas.
Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Agak mirip dengan Ibu Ningsi ya. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini terlambat yang kedua. Naren! Ternyata itu anaknya dia, aduh kata. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ini bapak ibu pembuat rasa bersalah. Membinakan. Jadi seakan-akan karena dia terlambat, ibunya ini dimarahi nanti. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak. Ibunya yang stres gitu ya. Kelas. Jadi Maaf ya, Bu. seakan-akan anaknya, gara anaknya ibunya jadi stres. Posisi pembuat rasa bersalah. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Si pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat,
karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, Bapak Ibu di posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sama-sama lihat cuplikan video tentang posisi kontrol guru. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kalau kita mau diskusi dari kelima ini yang mana lebih cocok untuk kita? Bukan untuk kita kerjakan ya, untuk pribadi kita. Ya gimana Pak Saryal? Untuk Bapak kira-kira yang menyenangkan bagi Bapak yang mana itu? Bagi Bapak ya, jangan bagi orang lain. Yang kelima ya. Iya ya. Oke, bagus Pak Saryal. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Ibu Eva yang paling senang sama Ibu, kira-kira mau Ibu? Oke, bagus. Maksud saya yang paling senang untuk dilakukan orang ke diri kita. Iya. Yang manajer ya.
dengan teman. Oke, bagus. Terima kasih. Atau adakah Ibu Isni? Ya. Oh, bukan memperlakukan ya Bu. Diperlakukan orang lain itu kepada kita itu sebagai apa yang lebih senang kita? Iya, terima kasih. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena lakukanlah apa yang ingin orang lakukan kepadamu, berarti lakukanlah kepada orang lain. Karena ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, seperti itulah yang kita rasakan ketika orang lain melakukan kepada kita. Seperti itu ya. Jadi ini bukan memaksa, tapi adalah kita disuruh memilih yang terbaik untuk diri kita. Oke, terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Rama untuk mengadakan diskusi. Baik, terima kasih kepada Bapak. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilakan 3 orang saja. Kepada Bapak Ibu guru saya persilakan. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk materi hari ini sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat menarik khususnya untuk saya gitu ya. Di sini tadi sudah dipaparkan tentang bagaimana kita seharusnya ya, melalui video tadi sudah dicontohkan peran kita sebagai guru ketika anak kita bermasalah. Dan untuk saya pribadi, ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Baik itu sebagai penghukum, teman, manajer, dan disiplin positif atau restitusi itu sudah saya lakukan, ya kan? Dimana memang arahnya nanti adanya motivasi internal dari anak tersebut yang terbentuk dari hal-hal yang sudah kita buat tadi. Tetapi pengamatan yang saya lakukan atas apa yang sudah saya buat selama ini, anak itu akan cenderung lagi kembali ke posisi atau mode awal ketika dia melakukan kesalahan atau membuat kesalahan yang baru ataupun mengulang kesalahan yang lama apabila tidak terus dipantau oleh Bapak Ibu guru gitu. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sih cara efektif bagi kita lah ya secara umum menerapkan yang tadi sudah dipaparkan Bapak Ibu guru gitu. Jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana sih cara efektif bagi kita lah ya secara umum menerapkan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dahlia tentang disiplin positif sehingga nanti pada endingnya anak didik kita itu punya motivasi secara internal gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Apakah ada lagi yang bertanya? Oke, terima kasih untuk pertanyaan Ibu Tias. Saya akan coba. Yang pasti ini pastilah nggak akan pas seperti yang 100% dibutuhkan Bu Tias. Kenapa? Karena ini adalah tentang perubahan sikap. Ya, makanya ketika saya pun diskusi di dalam kelompok di DMCGPI itu, saya orang paling yang nggak langsung terima, nggak mau suka terima gitu. Artinya apa adanya saja diceritain. Ya, memang di sini kalau posisi yang paling pas kalau kita lihat di sini adalah manajer, yang paling pas ya. Tapi secara saya pribadi nggak pas hanya itu saja. Seperti yang tadi Bu Tias tadi, nggak mungkin kita langsung mengajarin anak yang mungkin dari berbagai karakter keluarga, yang karakter yang berbeda-beda, langsung sesuai secara simsalabim mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu nggak mungkin. Itu butuh proses. Tapi memang di sini
ketika kita melakukan apa proses yang sudah kita lakukan dengan benar, ya, walaupun si anak tadi nggak langsung berubah kita lihat, tapi ketika kita sudah melakukannya, kita merasa puas. Kenapa? Saya pribadi sebenarnya di 9F secara tidak langsung ini, tanpa sebelum saya ketahui kian ini sudah saya lakukan. Kenapa? Terakhirlah kemarin si Iski ya, datang dia terakhir udah rapi. Selalu kalimat yang saya lakukan apa? Saya bilang, nak, ketika nanti kamu tamat SMA, jumpain bapak ya. Nah, saya bilang gitu. Nanti tamat SMA, jumpain bapak ya. Saya bilang gitu. Baru saya bilang, kenapa? Kenapa pak? Berarti ketika kamu nanti tamat SMA, ya, sudah ada modalmu untuk bekerja dan kamu pasti udah berubah. Seperti itu. Memang beda. Jadi ketika pertanyaan Ibu Tias tadi, bagaimana kita bisa melakukannya? Kalau secara teknisnya pasti di kelas harus kita bentuk dulu yang namanya kesepakatan kelas. Nah, itu ya, itu sudah. Itu kan sudah kita lakukan. Dulu-dulu udah kita lakukan ya. Udah kita lakukan, kita hadapin siswa, tapi tetap kalau siswa yang memang latar belakang keluarga dan lingkungannya memang sangat berbeda dengan yang kita inginkan atau diinginkan oleh profil pelajar Pancasila, kita bilang lah ya, itu pasti sangat sulit. Tapi ketika kita melakukannya dengan benar, walaupun si anak tadi belum sesuai dengan yang diharapkan profil pelajar Pancasila, itu saya rasa secara proses kita, Bu Tias, kita sudah benar, Bu Tias, ya, nggak usah kita lihat dulu hasilnya sekarang dianya, nantinya seperti itu. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya berikan, atau tambah Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Tias. Tadi yang saya tangkap, Ibu sudah menerapkan bahkan penerapan segitiga restitusi, dan mungkin anak itu sudah berubah, hanya saja perubahannya tidak bertahan, kan gitu. Kembali lagi ke habitatnya, ke habit yang lama, seperti itu. Jadi menurut saya, Bu, apa yang kita sudah lakukan, penerapan itu tetap saja kita lakukan. Berikan atau tambah Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu Tias. Tadi yang saya tangkap, Ibu sudah menerapkan bahkan penerapan segitiga restitusi, dan mungkin anak itu sudah berubah, hanya saja perubahannya tidak bertahan, kan gitu. Kembali lagi ke habitatnya, ke habit yang lama, seperti itu. Jadi menurut saya, Bu, apa yang kita sudah lakukan, penerapan itu tetap saja kita lakukan. Kembali ke diri kita sendiri, kita aja dulu berdampak atau tidak. Saya rasa sesuatu bisa berjalan sukses tidak bisa memang kita sendiri yang bekerja. Makanya kita ini membuat aksi nyata supaya guru-guru ini juga tahu bagaimana sebenarnya posisi kontrol guru itu. Mari kita berkolaborasi, bekerja sama gitu. Kerjasama, saya rasa kalau satu orang hanya yang menerapkan itu tidak ada dampak motivasi internalnya bertahan lama. Tapi kalau mungkin kita sama-sama belajar, saya rasa budaya positif ini, motivasi internal dari siswa ini akan muncul dan akan bertahan dengan lama. Seperti itu saya rasa. Terima kasih. Baik, gimana Bu Tias? Ada penambahan? Oke, terima kasih atas tadi jawaban dari Pak Tanggang dan Ibu Dahlia. Saya sangat setuju sekali dengan jawaban tadi. Dan memang ketika kita melakukan aksi, itu kita perlu kolaborasi dengan semua warga sekolah yang ada di sekolah kita ini. Sehingga apa yang sudah kita terapkan, hasil yang sudah kita capai, itu tidak kembali lagi ke nol. Kalau kita sama-sama mau. Pertanyaannya di sini kan, maukah kita sama-sama mengerjakan itu? Itu dia. Kembali lagi ke situ, ya. Jadi contoh saja yang paling mudah kita lihat ya, dasi. Saya itu termasuk orang yang paling cerewet kalau menurut saya, walaupun saya kurikulum ya, tapi saya termasuk orang yang memang harus anak didik itu sesuai dengan aturan yang ada, gitu loh. Bagaimana dia berpenampilan itu harus, gitu. Sepertinya saya adalah orang yang paling cerewet ketika anak tidak memakai dasi.
Tetapi ya mohon maaf kalau saya salah. Tetapi ketika saya mengamati Bapak Ibu guru, tidak semua dari kita itu peduli dengan itu. Jadi artinya apapun yang mau kita lakukan, ya, hari ini kita dapat pencerahan tentang bagaimana kita melakukan disiplin positif yang nantinya akan membawa karakter baik terhadap anak didik kita. Haruslah kita lakukan secara bersama-sama. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Tias. Jadi kesimpulannya, marilah kita mulai dari diri kita sendiri dan secara bersama-sama, dan kita lakukan secara konsisten dan terus menerus demi kebaikan kita bersama. Terima kasih kepada Ibu Tias. Ya, kami serahkan kepada Ibu Rahma. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oh ya, dari Oke, terima kasih. Mungkin ini terakhir lah ya, karena udah mau jam 12, kita nantikan sholat Jumat. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan, pernyataan, Bu. Saya adalah alumni guru penggerak angkatan 4, dan hari ini sangat luar biasa, saya sudah mendapat rekan. Ini sekedar cerita. Dulu saya pernah menangis, gitu kan? Kenapa? Karena kita harus bergerak, gitu. Dan kita tahu ya, input dari siswa kita itu 75% itu, dan beberapa persen itu yang memang mereka itu bermasalah dengan keluarga, gitu kan. Jadi saya di situ kemarin ya, waktu tahun pertama kayaknya bergerak sendiri itu sangat-sangat menderita, gitu. Kenapa? Ketika kita membuat sesuatu yang ingin kita rubah, kita seperti sok jago, gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi awal saya untuk merubah itu adalah rekan yang terdekat saya, yaitu Bu Tias, Bu Ade, dan Bu Asnida. Dan puji Tuhannya ada kawan yang mau ikut serta merubah, gitu, dan berubah, gitu kan. Jadi untuk saat ini pun saya ucapkan terima kasih kepada 3 guru penggerak. Dan seperti yang tadi, gitu kan, kalau kita kerja sendiri, kalau istilah Kombel, berdarah-darah Bapak Ibu, gitu kan, sambil berdarah-darah katanya, ya kan Bu. Tapi kalau kita bekerja sama, akan ada darah, gitu. Yang ada itu adalah goals atau final yang kita dapat, seperti visi misi yang awal kita buat, gitu. Jadi mari Bapak Ibu, kalau memang untuk disiplin positif ini, ya, saya rasa kita semua sudah pernah melakukan tanpa sadar, kita sudah pernah melakukan, gitu. Bahkan dalam tahap-tahap tertentu sampai dengan manajerial, gitu, sampai dengan manajernya, gitu kan. Jadi kalau saya ya sudah pasti saya lakukan. Kemarin itu memang untuk meraih centang biru, gitu kan. Tapi kalau sekarang ini enak loh melakukannya, karena ini sekedar ini ya, motivasi. Mungkin dari tahun 2015 ada yang kenal saya kalau nampar siswa ketepok, gitu dulu, gitu. Tapi setelah menjadi GP ya, sedikit demi sedikit sudah ada perubahan, dan saya rasakan itu. Dan itulah yang mau saya bagi kepada kawan-kawan, mungkin semua di sini. Mari, ayo, karena ini ladang kita, gitu. Ladang amal kita, ladang segala ladang kita di sini, ladang pekerjaan kita. Ketika kita boleh merubah anak didik di sini, tanpa kita sadar, waktu tahun pertama kayaknya bergerak sendiri itu sangat-sangat menderita, gitu. Kenapa? Ketika kita membuat sesuatu yang ingin kita rubah, kita seperti sok jago, gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi awal saya untuk merubah itu adalah rekan yang terdekat saya, yaitu Bu Tias, Bu Ade, dan Bu Asnida. Dan puji Tuhannya ada
kawan yang mau ikut serta merubah gitu dan berubah gitu kan. Jadi untuk saat ini pun saya ucapkan terima kasih kepada 3 guru penggerak. Dan seperti yang tadi gitu kan, kalau kita kerja sendiri, kalau istilah Kombel berdarah-darah Bapak Ibu gitu kan, sambil berdarah-darah katanya ya kan Bu. Tapi kalau kita bekerja sama darah gitu, yang ada itu adalah goals atau final yang kita dapat, seperti visi misi yang awal kita buat gitu. Jadi mari Bapak Ibu, kalau memang untuk disiplin positif ini ya, saya rasa kita semua sudah pernahnya melakukan tanpa sadar, kita sudah pernah melakukan gitu. Bahkan dalam tahap-tahap tertentu sampai dengan manajerial gitu, sampai dengan manajernya gitu kan. Jadi kalau saya ya sudah pasti saya lakukan. Kemarin itu memang untuk meraih centang biru gitu kan. Tapi kalau sekarang ini enak loh melakukannya, karena ini sekedar ini ya motivasi. Mungkin dari tahun 2015 ada yang kenal saya kalau nampar siswa ketepok gitu dulu gitu. Tapi setelah menjadi GP ya, sedikit demi sedikit sudah ada perubahan dan saya rasakan itu. Dan itulah yang mau saya bagi kepada kawan-kawan, mungkin semua di sini. Mari ayo, karena ini ladang kita gitu. Ladang amal kita, ladang segala ladang kita di sini. Ladang pekerjaan kita. Ketika kita boleh merubah anak didik di sini, tanpa kita sadari, anak kita pun akan dirubah di sana oleh gurunya, oleh siapapun yang dekat dengan dia. Jadi Bapak Ibu seperti tadi yang dibilang, ayo mari, karena goalsnya ini semua itu kembali ke kita gurunya. Jadi jangan sikit-sikit siswa kita tanya dulu diri kita, sudahkah kita berbuat? Jangan-jangan perbuatan kita yang merubah siswa itu menjadi berubah ke tidak baik gitu, makin negatif. Jadi kita dulu yang berubah dan kita merubah orang lain. Jadi Bapak Ibu, sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eva atas pencerahan. Maaf Ibu. Terima kasih Ibu Nova atas pencerahannya untuk kami bertiga. Setelah berakhirnya pencerahan dari Ibu Nova, maka berakhir pula presentasi dari kami. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk Bapak Ibu guru semuanya. Baiklah, sebelum saya tutup presentasi ini, izinkan saya untuk berpantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.